Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1936. Kalau begitu mari kita kembali ke benua ekstrim selatan sekarang. Kalau kita bertemu dengan orang yang kuat. Saran Yan Xingyi. Tang Zichen tersenyum, kembali ke benua yang sangat selatan tidak mungkin, meskipun saya tidak dapat menggunakan mantra kecil dari alam abadi tanpa ki abadi saya, tetapi saya, seseorang Tang, bukan orang yang lemah. Saya masih memiliki hampir 400 mulut dari Bismon Breat dan 5 senjata sudo abadi, aku masih sangat kuat, aku tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Baik. Semua orang tiba-tiba menjadi kurang santai di dalam daripada sebelumnya, dan keamanan Tang Zichen anjlok saat kekuatannya turun. Sekarang mari kita lanjutkan, kata Tang Zichen. Jika kita dapat menemukan energi abadi yang bocor dari alam abadi, apakah kamu? Ya, jika saya dapat menemukan energi abadi yang bocor, tubuh saya akan memiliki energi abadi untuk digunakan lagi, dan saya bahkan dapat menggunakan cermin kehidupan masa lalu pada saat itu. Hehe, loh. Jika cermin kehidupan masa lalu dapat digunakan, Tang Zichen tidak terkalahkan. Yang paling kuat di dunia roh ini adalah detik kuasi abadi kembali ke yang muda, siapa lagi yang ada di sana untuk menyaingi? Di mana ada begitu banyak kebocoran immortal ki, dan bahkan jika ada kebocoran itu sudah diserap, kata Lu Yuxi. Hanya untuk memberi contoh, Mu Qianji ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir kita harus mencari tempat tinggal dan berkultivasi terlebih dahulu. Kita memiliki metode kultivasi abadi, jadi jika kita tinggal dan berkultivasi selama beberapa tahun, wilayah kita pasti dapat bangkit kembali, dan kita lagi pula tidak ada yang harus dilakukan sekarang, hanya berjalan-jalan dan menemukan Little Fire, tapi tidak ada yang mendesak. Bagaimana menurut kalian semua? Saya setuju. Aku juga setuju. Akibatnya, semua orang kecuali Tang Zichen setuju. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan semua orang karena mereka semua setuju untuk mencari tempat untuk berkultivasi terlebih dahulu. Di mana kita akan berkultivasi? Xia Xiaoxin bertanya. Tentu saja, kami sedang mencari tempat yang aman, dan kami masih berada di wilayah klan Fajra, jadi kami akan membuka gua sementara di sini, kata Mu Qianji. Bagus. Semua orang segera pergi ke dekatnya dan menemukan tempat dengan lingkungan yang lebih baik untuk membuka gua sementara. Dengan cara ini, Tang Zichen dan yang lainnya berkultivasi di gua sementara ini selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Tang Zichen telah menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan. Sisanya juga naik level. Tang Zichen, yang telah menembus ke tahap ke-8 kesengsaraan, telah naik lebih dari 1 tingkat. Haha, bagus sekali, sepertinya tinggal dan berkultivasi selama beberapa tahun adalah pilihan yang tepat. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh. Zichen, bagaimana kabarmu sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Aku berbicara tentang situasi kekuatanmu. Menerobos ke tahap ke-8 kesengsaraan, kekuatan saya telah meningkat banyak meskipun tidak sebanding dengan menggunakan mantra kecil sebelumnya, tapi itu tidak terlalu jauh. Jika saya menggunakan nafas bimbo, ke-9 tahap kesengsaraan biasa bukanlah tandingan saya, mungkin hanya tahap kesengsaraan ke-9 yang sangat kuat yang dapat melawan saya sampai seri. Adapun calon dewa, jika Anda bertemu dengan mereka, Anda dapat mengambil jalan memutar jika Anda bisa. Yah, itu setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Ya, bagaimana dengan kalian? Saya telah berkultivasi ke tahap ke-5 kesengsaraan besar, kata Mu Qianji. Cepat sekali. Itu semua dianugerahkan oleh Dharma kultivasi abadi Anda, dan yang lainnya semuanya berkultivasi ke tahap kesengsaraan ketiga dan keempat.
Yah, bagus. Jika memungkinkan, sebaiknya kita semua naik ke alam abadi bersama-sama, kata Tang Zichen. Semoga bagus, tapi tidak mungkin, kamu sekarang sudah mencapai tahap ke-8 kesengsaraan, dan setelah 2 alam lagi, itu akan menjadi semi-abadi. Ada gelombang antisipasi dalam diri Tang Zichen. Tang Zichen juga ingin kembali ke alam abadi, ke tempat tinggalnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia mengerikan di kehidupan sebelumnya, memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia akan selalu sedikit merindukan beberapa orang dari kehidupan sebelumnya, terutama ibunya, yang benar-benar telah menghancurkan hatinya untuknya, dan pada akhirnya, meninggal karena Tang Zichen. Tang Zichen merasa bahwa alasan mengapa dia menjadi begitu tidak tahu malu dan jahat di kehidupan sebelumnya, mungkin banyak berhubungan dengan kematian ibunya dan merasa memanjakan dirinya sendiri secara sembrono. Tepat pada saat ini, alis Tang Zichen berkerut saat dia mengingat penampilan ibunya dalam benaknya dari kehidupan sebelumnya, dan tiba-tiba merasa sedikit asing. Tang Zichen segera mengeluarkan cermin hidupnya yang dulu. Mantan cermin kehidupan telah terbangun dari tidurnya setahun yang lalu. Tang Zichen memegang cermin kehidupan sebelumnya di tangannya, membayangkan penampilan mantan ibunya di benaknya, kemudian penampilan mantan ibunya terus berkedip, dan akhirnya penampilan wanita lain terbentuk di benak Tang Zichen. Tang Zichen terkejut. Ibunya dari kehidupan sebelumnya benar-benar tumpang tindih dengan ibunya dari kehidupan ini. Dengan kata lain, ibu Tang Zichen di kehidupan sebelumnya juga ibunya di kehidupan ini. Tang Zichen tidak bisa menahan senyum pahit, ini terlalu kebetulan. Sayang sekali ibu dalam kehidupan ini juga sudah berada di alam fana di akhir hidupnya. Zichen, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, ayo pergi, kata Tang Zichen. Setelah itu, Tang Zichen melanjutkan perjalanannya. Tentu saja, sekarang kekuatan Tang Zichen diturunkan. Tang Zichen tetap rendah hati dan berusaha untuk tidak mendekati beberapa ras ketika dia bertemu dengan mereka. Jangan sampai apa yang terjadi pada klan Fachera sebelumnya terjadi, berlari ke Parahuman. Zichen, lihat orang di depan itu. Sosoknya sangat mirip dengan api kecil. Mungkinkah kita hampir berada di wilayah klan Kilin? Suatu hari beberapa bulan kemudian, Mu Qianji tiba-tiba menunjuk seorang kultivator di depannya dan berkata, memang terlihat sangat mirip, naik dan tanyakan. Tang Zichen berkedip dan bergegas, orang yang sosoknya menyerupai api kecil, dan yang alamnya hanya pada tahap Mahayana. Tang Zichen menghentikannya. Orang macam apa, ras apa kamu, beraninya kamu datang ke tempat klan Kirin kami? Pria itu bertanya dengan gugup. Tang Zichen berkata, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kita berasal dari klan setengah abadi? Itu adalah klan setengah abadi, halo. Tiba-tiba, klan Kilin menjadi sangat hangat. Sepertinya klan setengah abadi memiliki status yang sangat tinggi, kemanapun mereka pergi, semua orang sangat hormat dan memberi muka. Tang Zichen bertanya, apakah ini tempat klan Kilin? Ya. Oh, aku di sini mencari seseorang. Mencari siapa? Pemimpin klan kita. Pria itu bertanya, pasti tidak mungkin menemukan orang kecil ketika setengah dewa datang ke sini, kan? Tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria bernama Little Fire? Api kecil. Siapa dia? Dia awalnya bukan unicorn, dia datang ke sini untuk menemukan klannya, dia dulunya adalah binatang iblis api yang berevolusi menjadi unicorn. Tidakkah kamu tahu bahwa orang seperti itu telah datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir? Senior, klan Kilin kami memiliki ratusan ribu orang, ribuan desa, dan kami tidak memiliki orang seperti itu di desa kami. Begitu. Tampaknya tidak mudah menemukan Little Fire. Tang Zichen berkata, bisakah kamu mengundangku ke rumahmu? Temanku pasti datang ke sini, aku harus menemukannya.
Tentu saja, kamu dari klan setengah abadi, tamu dari seluruh klan Kilin, aku akan pergi dan memberitahu pemimpin klan kami segera, pemimpin klan pasti akan menerimamu. Tidak, saya tidak ingin mengingatkan orang-orang terkuat dari klan Kilin untuk menghindari kesalahpahaman, saya hanya ingin menemukan seseorang, kata Tang Zichen. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang akan terjadi? Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, klan Kilin Anda, apakah Anda memiliki kuasa dewa yang kuat? Sejujurnya, parahuman klan Kirin kita baru saja naik 10 tahun yang lalu, dan pemimpin klan saat ini dia belum mencapai parahuman, dia masih dalam langkah kesengsaraan ke-9, tetapi ada banyak langkah kesengsaraan ke-9 di klan Kirin kita, dan pemimpin klan kita adalah langkah kesusahan ke-9 yang terkuat. Begitu. Tang Zichen mengelus dagunya, karena tidak ada kuasi abadi di klan Kilin, Tang Zichen masih takut padanya. Tang Zichen berkata, semua orang ikuti saya langsung ke markas klan Kilin. Zichen, kamu tidak mengatakannya. Benar, tadi kupikir ada semi abadi, sekarang karena tidak ada, mengapa kita menahan diri, langsung masuk dan biarkan kepala klan Kilin, serahkan orang-orangnya. Tang Zichen. Mu Qianji tidak bisa berkata apa-apa. Tang Zichen juga terlalu realistis, baru saja dia mengatakan dengan rendah hati bahwa dia takut menyebabkan kesalahpahaman. Begitu dia mendengar bahwa tidak ada kuasi abadi, dia langsung masuk untuk mengancam pemimpin klan. Anggota klan Kilin yang menanyakan arah bingung, kenapa anggota klan setengah abadi yang sopan barusan menjadi jauh lebih arogan tiba-tiba. Kalian. Baiklah, urusanmu sudah cukup, terima kasih sudah memberitahuku, kamu bisa pulang dan makan. Kata Don kepada pria yang menanyakan arah. Setelah orang yang menanyakan arah ragu, Tang Zichen berkata, kita sekarang memasuki klan Kilin. Mu Qianji berkata, Zichen, mengapa kita tidak masuk dan bertanya-tanya dulu, bagaimana jika kita bertanya tentang Little Fire dan menemukannya secara langsung, tidak perlu mencari kepala klan Kilin sejak awal. Menemukan kepala klan Kilin secara langsung adalah yang paling bebas masalah, meskipun itu akan menyinggung, saya dan yang lainnya tidak memiliki parahuman dan tidak takut menyinggung, kata Tang Zichen. Bahkan jika mereka tidak takut menyinggung, itu masih bermoral. Karena istri tercinta Anda sangat disarankan, saya akan mendengarkan Anda dan mencari mereka terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen maju lebih dulu. Tang Huan berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa setelah saudara Zichen mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, gayanya dalam melakukan sesuatu tampaknya lebih agresif, dan dia akan melakukannya jika dia tidak setuju. Ya, dulu lebih perhatian, tapi sekarang sepertinya lebih agresif. Mu Qianji berkata, mungkin, dia bahkan tidak tahu bahwa gaya aktingnya juga dipengaruhi oleh sedikit kehidupan masa lalunya. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Little White berkata, saya pikir itu bagus, tidak menyenangkan untuk menyeret dan mentueak. Jika Anda memiliki kemampuan, mulailah bertarung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, tetap rendah hati. Saya mendukung Brother Zichen. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai juga dengan cepat mengikuti. Tang Zichen berjalan di depan, nyatanya, di belakang mereka Tang Zichen mendengar semua kata-kata mereka. Tang Zichen tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri secara internal, mungkinkah karakter dia saya benar-benar dipengaruhi oleh kehidupan masa lalu saya lagi? Tang Zichen sendiri tidak bisa merasakannya sama sekali, karena dia merasa bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh apapun dari ingatan kehidupan masa lalunya. Segera, mereka memasuki jalan sibuk klan Kirin. Karena mereka ingin menemukan Little Fire terlebih dahulu, mereka menyamar terlebih dahulu, lebih seperti orang-orang dari klan Kilin, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka untuk sementara waktu jika mereka tidak mencoba membedakannya dengan hati-hati. Berjalan di pasar klan Kilin, ternyata ada banyak pedagang kecil dan sejenisnya.
Tang Zichen mendengus, ras binatang suci ini mengaku memandang rendah manusia di benua ekstrim selatan, tetapi sebenarnya, gaya hidup mereka yang mana yang tidak meniru manusia? Yan Xingyi berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu, mungkin manusia meniru mereka. Sejarah manusia di benua selatan jauh mungkin tidak selama ras binatang suci ini, hanya saja manusia memiliki kekuatan reproduksi yang kuat. Jumlahnya meningkat dengan cepat. Terserah, ayo selidiki informasi Little Fire. Setelah itu, Tang Zichen dan yang lainnya berada di pasar, melihat-lihat di sepanjang jalan, tetapi sayangnya tidak ada yang tahu apa-apa tentang Little Fire sama sekali. Sebaliknya, beberapa orang mengenali Tang Zichen dan yang lainnya bukan dari klan Qilin. Tang Zichen berkata, sudah kubilang ini sama dengan tidak menemukan api kecil, lebih baik menggunakan pukulan kering yang paling sederhana dan paling langsung untuk meledakkan markas klan Qilin. Pada saat itu, seorang pria bersorban tidak jauh dari sana berteriak, Kakak Chen. Tang Zichen dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat api kecil berlari dengan penuh semangat di kejauhan. Beberapa tahun yang lalu api kecil telah banyak berubah menjadi lebih seperti klan Qilin, sebelum kata-kata lebih seperti manusia. Api kecil. Tang Zichen sibuk bergegas. Kakak Chen. Api kecil sangat bersemangat sehingga dia memeluk Tang Zichen. Api kecil, akhirnya aku menemukanmu. Kakak Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa beberapa orang asing muncul di sini. Aku mendengar deskripsi mereka dan merasa seperti kalian. Aku segera bergegas. Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Api senang. Kamu juga bilang, kenapa kamu tidak pulang untuk melihat sudah berapa tahun? Maaf, Menteri. Baiklah, kami datang untuk menemuimu juga. Itu cukup jauh ke belakang ke benua ekstrim selatan di sini, dan kamu belum stabil, jadi ini benar-benar penundaan untuk kembali, kata Mu Qianji. Hehe, masih ipar yang mengerti aku. Little Fire, melihat kamu aman dan sehat sekarang, kami lega. Bagaimana kamu tinggal di sini sekarang? Little Fire sibuk berkata, Saudara Menteri, mari kita tidak membicarakannya sejenak. Seseorang baru saja mengenali Anda sebagai orang luar dan mungkin sudah pergi untuk melapor ke beberapa tetua klan Qilin. Sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Oke, kamu yang memimpin. Ikuti aku. Tang Zichen dan yang lainnya baru saja pergi, dan tentu saja, beberapa anggota klan Qilin yang kuat dari tahap ke-7 dan ke-8 dari klan kesengsaraan terbang dari jauh. Tidak siapa yang bilang ada alien di sini? Mungkin itu hanya salah baca. Tidak ada parahuman di klan Qilin kita sekarang, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Tang Zichen mengikuti Little Fire dan meninggalkan bazar, yang baru saja dianggap sebagai bagian paling makmur dari klan Qilin. Little Flame, kemana kamu membawa kami? Kenapa semakin lama semakin jauh dari jalur? Saudara Menteri, tentu saja tempat tinggal saya sekarang, tempat yang baru saja Anda kunjungi cukup makmur, tapi tidak cocok untuk hidup. Saya tinggal di pinggiran Qilin Clan, sebuah gua yang saya buka sendiri, pergi ke dekat Seven Elders 100 Grass Village. Tang Zichen berkata dalam hati, tampaknya api kecil belum terintegrasi ke dalam klan Qilin. Jika tidak, mengapa tidak tinggal di desa 100 rumput daripada tinggal di luar desa? Namun, Tang Zichen tidak mengatakannya karena takut melukai harga diri Little Fire. Segera, mereka tiba. Kakak Chen dan saudari ipar, rumahku telah tiba. Api kecil berkata sambil menunjuk ke sebuah rumah batu di atas bukit di depannya. Tang Zichen memandangi rumah batu itu, berdiri sendirian di punggung gunung, tampak sepi dan tidak populer di sekitarnya. Hanya ada desa kecil suku Qilin di lembah yang jaraknya ribuan meter.
Tanpa ragu, kehidupan Little Fire di sini selama ini sama sepinya dengan rumah batu itu. Tang Zichen melihat wajah Little Fire yang tersenyum dan sepertinya melihat kehancuran yang tersembunyi di belakangnya, dan tidak bisa menahan perasaan sedih di dalam. Little Fire tidak kembali ke benua selatan ekstrim selama bertahun-tahun, mungkin juga karena dia tidak memiliki kehidupan yang baik di sini, dan dia malu untuk kembali. Jika Little Fury memiliki kehidupan yang baik di sini dan menemukan seseorang yang dia cintai, Little Fury akan melakukannya, pasti senang kembali dengan pacarnya. Jangan ragu, semuanya. Ketika mereka sampai di rumah batu tempat Little Fire berada. Namun, Tang Zichen tampaknya dapat melihat bahwa api kecil sedikit tersenyum, dan mungkin api kecil belum siap untuk melihat Tang Zichen dan yang lainnya sama sekali. Tang Zichen memandangi rumah yang dingin itu dan berkata, "Api kecil, lebih baik kamu berhenti tertawa. Aku tidak percaya kamu benar-benar bersenang-senang di sini beberapa tahun terakhir ini. Lihat dirimu, kamu masih diam pada tahap keempat kesengsaraan, dan Anda belum membaik sama sekali selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang di samping saya ini, mereka hanya pada tahap pertama kesusahan, sekarang yang paling lemah berada di tahap ketiga kesusahan, dan Mu Qianji bahkan berada pada tahap kesengsaraan keempat, semuanya telah melampauimu." Little Fire menyingkirkan senyumnya dan menundukkan kepalanya. "Kakak Chen, Hicks, aku malu melihatmu." Little Fire berhenti menyamar dan berteriak. "Little Fire, kami akan selalu menjadi keluargamu, tidak ada yang namanya kelancangan." "Oh, Menteri, saya tidak tahu mengapa orang-orang dari klan Qilin tidak terlalu memperhatikan saya. Saya tidak pernah bisa berintegrasi ke dalam klan Qilin dan benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Saya akan suka pergi, tapi aku tidak yakin. Aku masih suka cewek di sini, tapi aku tidak pernah bisa mengejarnya. Aku tidak tahu cara mengejar cewek." Tang Huan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu bisa bertanya pada Tang Zichen tentang itu, dia yang terbaik dalam hal itu." Tang Zichen melotot, "Huan, jangan bicara omong kosong. Itu sudah baik, masih menyesatkan." Tang Zichen tidak repot-repot berbicara dengan Tang Huan secara umum. "Api, gadis seperti apa yang kamu sukai dan di mana kamu tinggal? Mengapa dia tidak menyukaimu? Dia tidak mengatakan dia tidak menyukaiku, dan aku masih menginginkannya. Ngomong-ngomong, aku memberinya beberapa hadiah tempo hari, dan dia bilang dia akan memberiku jawaban dalam 5 hari. Sekarang sampai 5 hari. 5 hari adalah hari kelima, kupikir dia akan memberiku jawaban besok apakah dia menyukaiku atau tidak." Mu Qianji berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dengan berharap kamu mendapatkan jawaban yang sempurna besok." "Terima kasih kakak ipar, aku juga menantikannya." Little Fire sudah lama melajang, sudah waktunya dia memiliki seorang gadis. Little Fire sangat murni, dia tidak akan melakukan itu hal-hal seperti masturbasi, dan apalagi hal-hal seperti pelacuran dan kencan. Jadi Little Fire masih gadis kecil yang murni untuk pertama kalinya. Tang Zichen berkata, "Tidak peduli apa, mari kita mulai di sini dan menemani Little Fire untuk mengejar pacar. Jika pada akhirnya kita benar-benar tidak dapat mengejar ketinggalan, maka kita akan kembali ke benua paling selatan dan menemukan kecantikan manusia yang cantik." "Kakak Chen, aku percaya diri." Tang Zichen dan yang lainnya untuk saat ini tinggal di tempat Little Fire. Namun, rumah batu Little Fire kecil dan tidak bisa menampung banyak orang, jadi Tang Zichen pergi ke gunung terdekat dan mendirikan tenda sementara untuk tinggal jauh dari rumah batu Little Fire. Malam itu, di tenda sementara, semua orang mengadakan pesta barbeque untuk merayakan penemuan Little Fury dan berharap gadis yang disukai Little Fury besok akan memberinya jawaban yang memuaskan. Setelah jamuan makan, Little Fire kembali ke rumah batunya untuk tinggal.
Api kecil, jangan khawatir, akan ada jawaban yang bagus besok, kata Mu Qian. Saya harap begitu. Little Fire kembali ke rumah batunya, tetapi dia sangat gugup, dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia berharap besok orang yang disukainya datang untuk menjawabnya, bersedia menjadi pacarnya, meskipun Little Fire merasa seolah-olah ada sedikit peluang karena dia telah mengejar selama bertahun-tahun. Keesokan harinya akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali Tang Huan berkata, ayo pergi ke sana. Mu Qianji sibuk menghentikannya, tidak, jangan pergi dan repot-repot saja. Jam tangan ini. Baiklah. Semua orang hanya menonton dari bukit di sisi lain rumah Little Fire. Saat itu sekitar pukul 8 atau 9 pagi ketika gadis yang disukai Little Fire akhirnya datang. Namun, gadis itu tidak datang sendiri, melainkan datang bersama beberapa temannya. Yang. Ketika Little Fire melihatnya, dia menerkamnya dengan penuh semangat. Tang Zichen dan yang lainnya ada di kejauhan, dan mereka juga melihat gadis bernama Yang. Mu Qianji tersenyum, tidak buruk, api kecil memiliki mata yang bagus, dia sangat cantik. Yusi berkata, ya, wanita yang terlihat lebih baik dari murid ungu itu cantik. Yuxi terikat lidah, membuat Zihitomi dan Mei di sebelahnya sangat tertekan, tetapi Mei sudah terbiasa. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan pemerkosaan apa yang bisa menjadi pukulan yang lebih besar dari ini. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, tetapi wanita yang dikejar Little Fire, meskipun jauh lebih tampan daripada Mei, tetapi juga tidak cukup cantik untuk dianggap sedang. Dibandingkan dengan kecantikan Tang Zichen ini, itu pasti tidak pada level yang sama. Yang, kamu di sini. Little Fire sangat bersemangat. Wanita unicorn bernama Yang berkata, akhirnya aku akan memberimu jawaban hari ini, lagi pula, kamu telah mengejarku selama bertahun-tahun, saatnya untuk mengakhiri segalanya. Yo, jadi kamu menyukaiku? Little Fire sibuk bertanya. Diam. Laut itu berteriak. Tang Zichen dan yang lainnya di bukit seberang terkejut, bagaimana situasinya, agak buruk. Lautan itu mendengus, api kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi aneh, aku menyukaimu. Kamu terlalu sadar diri. Yang, apa maksudmu, aku sangat menyukaimu Ayolah, aku datang hari ini untuk memberimu jawaban yang jelas dan juga peringatan, jika kamu berani menggangguku lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang, kenapa? Little Fire bertanya dengan sedih, lautan di depannya tiba-tiba menjadi seperti orang asing. Masih bertanya mengapa kamu bahkan tidak melihat orang seperti apa kamu, binatang iblis api berevolusi unicorn, kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Api kecil, aku melihatmu sebagai orang yang jujur, dan hanya berbicara kepadamu begitu lembut sekarang karena kamu patuh. Hanya karena aku adalah unicorn yang berevolusi dari Fire Demon Beast. Dan bukan hanya karena itu, tapi terutama karena kamu tidak punya masa depan. Kenapa aku tidak punya masa depan? Ayo, Fire, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya, aku naksir seseorang, dan dia seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Siapa dia? Namanya Yin Ming, dia pria populer di samping Pangeran Yan Leopard, jadi api kecil, kamu tidak pantas mendapatkannya sama sekali, hanya Yin Ming yang layak untukku. Hanya karena dia pria populer di samping sang pangeran. Ya, bukankah itu cukup, lihat dirimu, sungguh sampah, apakah kamu memiliki sedikit pun status di klan unicorn? Kamu hanya sampah yang bahkan tidak bisa masuk ke dalam silsilah klan-klan kilin. Dan kamu adalah binatang yang berevolusi dari binatang, jadi kemungkinan kamu dan aku menjadi abadi sangat rendah, hampir tidak ada. Jadi, singkatnya, tidak mungkin aku akan menyukaimu. Hati Little Fire hancur. Tang Zichen, yang berdiri di seberang gunung,
Melihat api kecil kesakitan untuk pertama kalinya, dan keajaiban cinta sangat sulit untuk dipahami. Namun, Tang Zichen tidak bisa pergi dan jatuh cinta pada api kecil, meskipun Tang Zichen bisa memaksa perempuan jalang itu untuk bersama api kecil, tetapi hal semacam ini tidak ada artinya, kuncinya tetaplah api kecil itu sendiri. Mata Little Flame merah ketika dia bertanya, Yang, jika kamu begitu bertekad untuk tidak menyukaiku, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku setelah aku mengejarmu selama bertahun-tahun? Jika kamu telah memberitahuku bahwa kamu tidak menyukai saya, mengapa saya membuang waktu begitu lama untuk Anda? Mengapa saya membiarkan diri saya masuk ke dalam lubang yang begitu dalam? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Mengapa perlu waktu hingga hari ini untuk memberi saya jawaban? Wanita bernama Ocean tersenyum, karena pekerjaan keluargaku sudah selesai. Api kecil terkejut. Pada saat itu, beberapa saudari di belakang Yang tertawa, dan salah satu dari mereka berkata, bodoh sekali kamu mengira bunga desa kami benar-benar memberimu kesempatan, dia hanya ingin kamu membantu keluarganya bekerja, hahaha. Hahaha, apa? Tubuh Little Fire bergetar. Little Fire memandang Yang dan berkata dengan tak percaya, Yang, saya tidak percaya ini nyata. Ocean mendengus, mereka benar, aku tidak menolakmu beberapa tahun terakhir ini, aku memang ingin mencari pekerja gratis agar kamu bisa bekerja untuk keluargaku saja. Sekarang setelah pekerjaan keluargaku selesai, aku tidak perlu kamu, jadi kamu tidak perlu lari ke rumahku lagi. Little Fire duduk lumpuh di lantai, menantangnya untuk berpikir bahwa dia telah dengan bodohnya mengejar gadis-gadis selama beberapa tahun terakhir, tetapi ternyata, mereka hanya menginginkan seorang pekerja gratis. Yang itu berbalik dan berkata, saudari ayo pergi, kita pergi ke suku hari ini. Yin Minggu berkata bahwa Pangeran Yan Leopard sedang berburu hari ini, dia bisa membawa kita bersamanya. Wow, bagus sekali, keluargamu Yin Ming sangat tampan. Tidak perlu mengatakan itu, dia pria populer di samping Pangeran Yan Leopard, dan dia satu-satunya yang layak mendapatkan bunga desa ini. Pergilah. Pada saat ini, salah satu wanita, menunjuk ke tanah yang lumpuh, terlihat sedih Yang, bagaimana dengan dia? Apapun, pekerjaanku sudah selesai, ayo pergi. Beberapa wanita terbang dengan senyum dan cekikikan. Di seberang bukit, Tang Zichen dan yang lainnya tidak pernah muncul, bukan karena Tang Zichen tidak muncul, sebenarnya Tang Zichen baru saja akan keluar dan membantai Yang atau menangkap Yang itu dan membiarkan Little Fire bercinta dengannya. Namun, mereka ditahan oleh Yan Xingyi dan yang lainnya. Setelah semua, mereka tidak akan hanya berdiri dan menonton hal semacam ini terjadi, meskipun yang telah menggunakan dan menipu Huo kecil. Tapi setidaknya itu adalah dua perasaan seseorang, biarkan Huo kecil mengatasinya sendiri. Huo kecil harus melalui kemunduran emosional ini sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Itu sebabnya Tang Zichen tidak pernah muncul, jika tidak perempuan jalang itu sudah mati. Bisakah saya naik sekarang? Kata Tang Zichen. Mu Qianji berkata, saya pikir lebih baik membiarkan api kecil tenang, api kecil pasti sangat tertekan sekarang, bahkan mulai meragukan hidupnya. Dia takut melihat kita, lagi pula, dilihat oleh kita adalah hal yang paling memalukan pernah dia lakukan. Ini semua keluarga, apa gunanya begitu jelas aku akan naik. Tang Zichen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, dia terbang lurus ke atas. Jika mereka mendengarkan ahli hubungan mereka berpikir begitu banyak, itu akan memakan waktu hari sebelum mereka bisa melihat Little Fire, pembudidaya abadi, di mana mereka mendapatkan waktu. Tang Zichen terbang ke sisi Little Fire, dan Little Fire duduk di tanah dengan frustrasi. Api kecil, kamu bangun. Teriak Tang Zichen. Tang Zichen tidak suka cara api kecil bersujud. Api kecil, kamu seorang pria untuk seorang wanita, jadilah seperti apa lagi dirimu.
Tang Zichen memberi kuliah. Mu Qianji sibuk terbang, menghentikannya. Zichen, kamu gila, orang tidak hanya kehilangan cinta tetapi juga tidak ditipu, kamu tidak menghibur, tetapi juga berteriak. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Seorang kultivator abadi, hancur untuk seorang wanita, seperti kata-kata seperti apa? Jangan berdiri di sana dan berbicara seolah kamu belum pernah melakukan ini untuk seorang wanita. Tang Zichen terkejut, benarkah? Yan Xingyi mengangguk, di sana, saya bersaksi, saat itu di alam fana istri-istri Anda yang sangat tua, seluruh orang Anda bodoh, tertidur selama lebih dari 100 tahun, pada saat itu, mengapa tidak Anda pikirkan kultivasi orang, mata? Itu adalah kerabat terdekatku, dan Little Fire sekarang menyebalkan. Jika kalian tidak menghentikanku saja, aku akan membunuh wanita jalang itu, atau merobek celananya di depan umum dan membiarkan Little Fire menidurinya. Mu Qianji menatap, vulgar, apakah ini caramu menangani berbagai hal di kehidupanmu sebelumnya? Tang Zichen terkejut, apakah dia dipengaruhi oleh ingatan kehidupan sebelumnya lagi? Yan Xingyi berkata, Fenger, meskipun menurut pendapat kami, yang menyebalkan dan tidak menyukai Xiao Huo, namun dia tidak memberitahu Xiao Huo di pagi hari, meminjamkan Xiao Huo untuk mengejarnya, sehingga Xiao Huo dapat membantu keluarganya bekerja. Alasan sebenarnya untuk ini adalah karena fakta bahwa ini bukan hanya masalah waktu, tetapi juga masalah waktu sebelum Anda mencapai titik di mana Anda dapat mencapai dasar masalah. Sekarang, wanita yang pernah menyukai dan mengejarnya sebenarnya adalah orang yang menipunya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana perasaan Little Fire di dalam? Little Fire pasti membenci dirinya sendiri karena tidak berguna, asal jangan memarahinya, biarkan dia menenangkan dirinya sendiri. Mu Qianji berkata, benar, mari kita kembali ke gunung seberang dulu, biarkan api kecil menenangkan diri selama beberapa hari, jika dia tidak bisa mengetahuinya sendiri, bagaimana dia masih bisa bertahan dari kesengsaraan di masa depan? Hal semacam ini harus diurai secara psikologis sebelum berguna. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, peristiwa perampokan Little Fire tidak boleh ceroboh. Meskipun Tang Zichen dapat membantu Little Fire dan membunuh jalang itu, tetapi jika Little Fire tidak terurai di dalam, simpul itu masih ada di dalam hatinya. Tang Zichen juga tidak punya pilihan selain pergi sementara dan kembali ke tenda di bukit seberang. Little Fire sendirian, masih duduk tak bertuhan di tanah. Pertama kali dalam hidupnya jatuh cinta, dia berakhir seperti ini. Little Fire sedih. Meskipun Tang Zichen mengatakan bahwa seorang yang abadi tidak boleh melakukan ini untuk seorang wanita, tetapi kata-kata itu benar, tetapi ada beberapa orang yang benar-benar dapat melakukannya, yang abadi juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Tang Zichen sendiri luar biasa sejak dia masih kecil dan tidak pernah putus cinta, jadi Tang Zichen sama sekali tidak mengerti rasa sakit karena jatuh cinta, dan ketika kamu jatuh cinta tidak peduli seberapa masuk akal alasanmu, Anda tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Yang, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku sangat mencintaimu, aku bahkan rela memberikan hidupku untukmu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Di benak Little Fire, selama dia memikirkan wajah Ocean, fantasi indah yang pernah dia miliki tentangnya, adegan manis ketika dia memberinya makan buah, hati Little Fire terkoyak. Tapi baru sekarang saya tahu bahwa itu semua bohong, menggunakan dia untuk membantu pekerjaan keluarganya. Ini bukan hanya masalah waktu, ini masalah waktu. Di dalam Little Fire, tidak hanya syok karena kehilangan cintanya, tapi juga syok karena ditipu. Tang Zichen dan yang lainnya, di atas bukit di seberang Little Fire, terus mengawasi Little Fire dari jauh. Persis seperti ini, mereka menghabiskan 3 hari. Selama 3 hari, Little Fire duduk di tanah. Baru 3 hari kemudian api kecil bangkit dari tanah.
Zichen, Little Fire sudah bangun, saya pikir dia harus lebih jernih setelah 3 hari kesakitan. Mu Qianji sibuk. Pergi-pergi, kata Tang Zichen. Mu Qianji menginstruksikan, jangan bicara omong kosong kali ini, lagi pula, kamu tidak pernah patah hati, kamu tidak tahu sakitnya patah hati. Tang Zichen memutar matanya, buatlah seolah-olah kamu baru saja putus cinta. Mu Qianji menginjak kakinya dengan frustrasi, omong kosong, saat itu di dunia fana, kamu lupa bagaimana aku mengejarmu, dan bagaimana kamu memperlakukanku. Saat itu aku melangkah lebih jauh dengan menyelinap ke sekte naga ilahimu untuk mengejarmu sebagai pelayan pedang, dan ketika Anda menemukan saya nanti Anda tidak hanya tidak tersentuh, tetapi Anda bahkan meledakkan saya dari gunung dan melukai saya. Saya masih marah bahkan ketika saya memikirkannya. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, baiklah, itu memang salahku saat itu. Sudah berapa lama sekarang, mengapa kamu masih menyebutkan warung ini? Itu karena aku tidak menyebutkannya, itu sebabnya aku melupakannya. Sekarang ketika aku menyebutkannya, aku memikirkan betapa kejamnya kamu saat itu, dan betapa sakit hatiku. Dan aku sangat tidak berguna sehingga kamu melakukan ini padaku, aku sangat tidak berguna bahkan denganmu sekarang. Hehehe, kamu punya mata. Tang Zichen bergegas menghibur Mu Qianji, jangan biarkan dia terus memikirkan apa yang terjadi saat itu, atau dia akan benar-benar memiliki simpul di hatinya. Tang Zichen mengabaikan fakta bahwa semua orang menonton, dan menyematkan Mu Qianji di pohon di depan umum, dan menciumnya dengan paksa. Baiklah, banyak orang yang menonton. Mu Qianji tersipu dan mendorong Tang Zichen pergi, terganggu oleh ini, dia tidak memikirkan hal itu di dunia fana. Saat itulah Don terbang ke seberang jalan. Api kecil. Kakak Chen. Setelah 3 hari api kecil menjadi jauh lebih terjaga, dan apa yang dikatakan Tang Zichen 3 hari yang lalu api kecil bahkan tidak dapat mendengar pada saat itu. Tang Zichen menepuk bahu Little Fire. Kakak Chen, maafkan aku telah mengecewakanmu, aku telah mempermalukanmu. Tang Zichen berkata, kita semua bersaudara dari keluarga yang sama, mengapa kamu mengucapkan begitu banyak kata asing? Saya minta maaf atas apa yang saya katakan 3 hari yang lalu, seharusnya saya tidak mengatakan itu. 3 hari yang lalu apa yang kamu katakan? Entahlah, aku sangat bingung dan patah hati, aku tidak mendengar apa-apa. Little Fire tampak bingung. Bagus kalau kamu tidak mendengarnya, tapi bagaimanapun aku baru saja memarahimu. Seharusnya aku dimarahi. Baiklah, jangan bicarakan itu. Mu Qianji bertanya, api kecil, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Yah, jauh lebih baik. Dalam 3 hari ini aku sudah menemukan jawabannya. Karena dia tidak menyukaiku, mengapa aku harus memaksanya? Hanya saja sekarang ketika aku memikirkan semua pengorbanan emosional yang telah aku lakukan dalam beberapa tahun terakhir, masih sedikit sakit di dalam. Lagi pula, aku memang mencintainya. Tang Zichen bertanya, pelacur itu adalah bunga desa. Ya, keluarganya berasal dari desa terdekat, ayahnya adalah kepala desa, dan dia juga bunga desa, gadis tercantik di desa. Tang Huan berkata, memang benar dia tidak jelek, kami semua mengatakan kamu memperhatikannya. Jangan katakan itu, apa visi atau tidak ada visi, orang tidak menyukaiku sama sekali. Sedikit kesedihan muncul di mata Little Fire. Tang Zichen berkata, Little Flame, jalang itu menggunakanmu untuk menyukainya dan membantunya bekerja selama beberapa tahun tanpa hasil. Apakah itu akhir dari nafas ini? Kakak Chen, apalagi yang bisa aku lakukan sebaliknya? Bukan seperti orang memaksaku, akulah yang ingin menyukainya dan cukup bodoh untuk dimanfaatkan. Tang Zichen, api kecil, beberapa tahun kasih sayang tidak dapat membayar apa-apa, setidaknya menarik kembali, malam ini. Aku akan pergi ke desanya dan menjemputnya, dia milikmu malam ini.
Little Fire terkejut, "Menteri, jangan pernah, saya tidak suka dipaksa. Kalau begitu aku akan pergi dan membunuhmu, selama kamu bisa melepaskan ikatan apapun, bahkan jika itu berarti memusnahkan seluruh desanya." "Kakak Chen, jangan, ini adalah klan Kilin, kepala klan Kilin sangat kuat, dan ada begitu banyak orang kuat di sini yang telah melalui perampokan tahap ke-9. Selain itu, kepala 100 rumput mereka desa, yang merupakan ayah Yang juga merupakan orang kuat dari tahap ke-8 kesengsaraan." Tang Zichen berkata, "Api kecil, kamu bahkan tidak memahami kekuatanku lagi setelah tidak bertemu denganku selama beberapa tahun. Ayolah, seseorang memberitahu Api kecil tentang hal itu." Murid Valet sibuk tertawa. "Api kecil, perhatikan, oh, Paman Menteri ada di klan naga sebelumnya dan memukuli pemimpin klan naga dan memohon belas kasihan di klan Fajra. Dia membunuh pemimpin klan Fajra dan hampir membunuh calon immortal dari klan Fajra. Pada akhirnya, Paman Menteri hanya lembut dan tidak membunuhnya. Bagaimana mungkin?" Little Fire terkejut. Murid ungu berkata, "Api kecil, adalah kesalahan bahwa Anda tidak mengikuti Paman Menteri beberapa tahun terakhir ini. Bagaimanapun, saya sekarang sangat percaya bahwa jika Anda percaya pada Menteri, Anda akan memiliki kehidupan yang kekal. Kami memiliki yang terbaik, kesempatan untuk memiliki kesempatan terbaik jika kita mengikuti Paman Menteri." Little Fire menundukkan kepalanya. Memang, dia tidak mengikuti Brother Minister selama beberapa tahun terakhir, wilayahnya masih tetap sama, terlebih lagi, bahkan mengejar seorang gadis digunakan untuk bekerja pada seseorang selama beberapa tahun tanpa hasil, dan dia akan tertawa sampai mati karena mengatakannya. "Saudara Menteri, saya salah, saya seharusnya tidak keluar sendiri dan sendirian. Api kecil, kamu benar dan kamu harus melalui hal-hal ini sebelum kamu bisa dewasa. Jika kamu tidak melalui perpisahan ini, kamu tidak akan tahu sakitnya putus cinta, kan? Seperti saya, misalnya, saya tidak tahu bagaimana rasanya putus cinta. Sebenarnya saya ingin sekali merasakan bagaimana rasanya putus cinta, tetapi Anda tahu, sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk mengalami sesuatu seperti putus cinta." "Kakak Chen sangat baik, mana mungkin jatuh cinta." Mu Qianji dan yang lainnya telah meninggalkan mulut mereka di samping, dan berkata dengan wajah terhina tercela. Tang Zichen berkata, "Api kecil, lalu bagaimana rencanamu untuk menangani hubungan ini?" "Aku tidak tahu. Aku hanya bertanya padamu, maukah kamu meninggalkan simpul di hatimu? Sangat penting bagimu untuk melewati perampokan dan masa depan menjadi abadi dan seterusnya. Kamu harus melepaskan ikatan itu." "Aku..." Little Fire ragu-ragu. Pada kenyataannya, memang sulit untuk melepaskan simpul di dalam Little Fire, lagi pula, memberikan perasaan dan ditipu pukulan ganda. Jika kamu membunuh wanita itu tidak akan menyelesaikan masalah penyesalan dan rasa sakit di dalam, dan yang paling penting, Little Fire bukanlah tipe kepribadian yang bisa dihilangkan dengan membunuh seluruh keluarga. Mu Qianji berkata, saya pikir akan lebih baik seperti ini. Bagaimana dengan itu? Yang itu, bukankah dia mengatakan bahwa api kecil tidak cukup baik untuknya? Apakah dia jatuh cinta dengan seseorang yang populer di sebelah beberapa pangeran dari klan Unicorn? Dia pikir tidak ada masa depan untuk api kecil. Benar. Kalau begitu mari kita mulai dengan itu dan bantu Little Fire atas orang yang disukai Murakumo, sehingga dia akan mengetahui seberapa baik Little Fire itu, dan kemudian menyesal di dalam hatinya dan jatuh kembali pada Little Fire. Saya pikir ini pasti akan membantu Little kelegaan psikologis Fire, dan ketika saatnya tiba, jika dia menyesal dan menyatakan bahwa dia ingin bersama Little Fire, terserah Little Fire untuk memutuskan apakah dia ingin memilih bersamanya atau tidak, sehingga apapun yang terjadi Little Fire memutuskan pada saat itu, simpul Little Fire benar-benar terlepas.
Yan Xingyi dan yang lainnya sibuk berkata, saya pikir tidak apa-apa. Namun, Little Fire berkata dengan getir, tapi aku bahkan tidak bisa masuk ke dalam silsilah klan Kilin sekarang. Kualifikasi apa yang harus aku miliki untuk menjadi lebih baik daripada semua orang yang disukai Yang? Tapi dia adalah pria merah di samping Pangeran Yan Leopard. Mu Qianji tertawa, apakah kamu lupa saudara menterimu? Apa yang baru saja Valet Hitomi katakan, Nobunaga, dapatkan hidup yang kekal. Bersambung.